Hello guys, thank you for click this video. Welcome to my channel. Hi, I'm Fatima. Today I'm going to share you the difference about two English tenses, simple past tense and past perfect tense. Simple past tense adalah tense dasar dan past perfect yang merupakan bentuk lanjutannya. Kedua tense ini berbicara tentang masa lalu, tetapi cara mereka membicarakannya sama sekali berbeda. So, let's get started. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu simple past dan apa itu past perfect. Oke, first simple past tense. The function simple past tense adalah menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi di masa lampau. Jadi jika kita ingin menceritakan sesuatu yang telah kita alami atau yang telah terjadi kepada kita dan sudah selesai di masa itu, kita bisa menggunakan simple past tense itu sendiri. Karena simple past tense ini benar-benar sudah berakhir ya, sudah benar-benar terjadi lalu berakhir di waktu yang spesifik. Kita bisa untuk tenses ini kita bisa menggunakan time signal seperti yesterday, kemarin, last night, tadi malam, this morning, tadi pagi, bla 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 ago yang artinya lalu, misalkan 1 hour ago, 1 jam yang lalu, atau 2 months ago, 2 bulan yang lalu. Lalu last juga sama ya, artinya lalu, last night, last day, last morning. Lalu untuk rumusnya sendiri, kalimat positif subjek plus verb 2 plus objek. Untuk kalimat negatifnya subjek plus did not plus verb 1. Kembali lagi ke verb 1. Untuk kalimat negatif dan interrogatif otomatis akan kembali lagi dari verb 2 kembali ke verb 1. Jadi untuk kalimat negatif dan interrogatif tidak usah bingung memikirkan lagi apa verb 2-nya ya. Untuk rumus kalimat interrogatif, did plus subject plus verb 1 lagi ya. Nah, di sini sudah ada contoh subjeknya lalu contoh verb 2-nya. Misalkan kita akan membuat sebuah kalimat positif, tinggal ditambahkan saja subjeknya, misalkan I ate a meatball last night. Saya sudah memakan bakso tadi malam. Lalu bagaimana contoh kalimat negatifnya? Contoh kalimat negatifnya kita gunakan subjek teman saya ya, berarti my friends didn't buy a new car. Teman saya tidak membeli mobil baru. Lalu untuk kalimat interrogatifnya kita gunakan subjek we. Did we swim yesterday? Apakah kita berenang kemarin? Nah, seperti itu ya simple past tense. Yang kedua, past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi di mana ada 2 peristiwa saat itu. Nah, past perfect tense itu sendiri terbagi menjadi 2, ada verbal dan ada nominal. Verbal yang menggunakan kata kerja dan nominal yang menggunakan kata benda. Nah, untuk rumus kalimat past perfect tense yang verbal sendiri yaitu subjek plus had plus verb 3. Untuk kalimat negatifnya subjek plus had not plus verb 3. Untuk past perfect tense tidak ada perubahan verb seperti di simple past tense ya. Lalu untuk kalimat interrogatif ada had
plus subject plus verb 3. Contohnya, I had left before she came here. Saya sudah pergi sebelum dia datang ke sini. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada dua peristiwa. Yang pertama, I had left. Saya sudah pergi. Before, di sini before untuk menyambungkan kedua peristiwa tersebut. I had left before she came here. Peristiwa yang kedua adalah dia datang ke sini. Saya sudah pergi. Peristiwa ke-1. Lalu dia datang ke sini. Peristiwa kedua disambungkan oleh before menjadi saya sudah pergi sebelum dia datang ke sini. Lalu untuk past perfect nominal atau yang menggunakan kata benda, rumusnya adalah subject plus had been plus verb 3. Kenapa menggunakan been? Karena di sini di past perfect nominal ini tidak menggunakan kata kerja. Been itu untuk mendampingi si kata benda tersebut. Jadi menggunakan been. Subject plus had been plus verb 3. Untuk kalimat negatifnya subject plus had not been plus verb 3. Dan untuk kalimat interrogatifnya had plus subject plus been plus verb 3. Contohnya untuk kalimat positif past perfect nominal adalah I had been here before she moved. Saya sudah berada di sini sebelum dia pindah. Ada dua peristiwa ya. Yang pertama, saya sudah berada di sini. Yang kedua, dia pindah. Lalu disambungkan oleh before menjadi saya sudah berada di sini sebelum dia pindah. Bisa dilihat ya, noun di sini adalah di sini, here. Noun di sini adalah here, di sini. Bukan kata kerja ya, melainkan noun. Here itu di sini, bukan kata kerja. Lalu untuk contoh kalimat negatifnya adalah I had not been here before she moved. Saya tidak ada di sini sebelum dia pindah. Jadi saya nggak di sini sebelum dia pindah juga saya nggak di sini gitu. Lalu untuk contoh kalimat interrogatifnya adalah had I been here before she moved? Apakah saya sudah ada di sini sebelum dia pindah? Nah, itu sedikit penjelasan tentang simple past tense dan past perfect tense. Sekarang, mari kita cari tahu apa saja perbedaan dari simple past tense dan past perfect. Karena dilihat-lihat sama-sama masa lalu dan sama-sama menceritakan kegiatan yang sudah terjadi. Nah, untuk perbedaannya bisa kita coba pahami lewat contoh timeline di sini ya. Ada dua timeline di sini. Yang pertama ada timeline simple past, lalu yang kedua ada timeline past perfect. Bisa kita dilihat waktu-waktunya ada jam 7.30, ada jam 7.15, ada jam 7 pas, dan ada jam 6.45. Kita anggap sekarang adalah jam 7.30. Sekarang jam 7.30. Lalu bisa kita lihat sebelum jam 7.30 ini apa saja yang sudah saya lalui. Ada yang pertama, pada jam 6.45 I took a shower. Saya pergi mandi. Lalu pada jam 7-nya I ate breakfast. Saya sarapan. Jam 7-nya saya sarapan. Lalu jam 7.15-nya I left for work. Saya pergi untuk bekerja. Nah, jadi sebelum
sebelum jam 7.30 ini yang saya alami adalah ketiga hal tersebut, namun di waktu spesifik sudah pada selesai ya. Jam 6.45 saya pergi mandi, lalu jam 7.15 lalu jam 7 saya sarapan, lalu jam 7.15-nya saya langsung pergi bekerja. Lalu saya menceritakan hal tersebut pada jam 7.30, yaitu jam sekarang. Lalu saya ingin menceritakan apa yang saya alami sebelum jam 7.30 tersebut, namun menggunakan past perfect tense, bukan menggunakan simple past tense. Bisa dilihat di sini contohnya. Before I left for work, I had eaten breakfast and I had taken a shower. Sebelum saya pergi bekerja, saya sudah sarapan dan saya sudah mandi. Nah, bisa kita lihat ya di sini perbedaannya. Past perfect tense yang saya ungkapkan ini terbentuk dari simple past yang tadi saya ceritakan. Jika di simple past saya memiliki 3 masa lalu yang sudah saya lalui, namun namun saya menceritakannya sudah selesai gitu. I took a shower, saya sudah mandi, udah gitu aja gitu. Kalau di simple past tense. Kalau di past perfect tense saya menceritakannya lebih lengkap lagi. Before I left work, I had eaten breakfast and I had taken a shower. Sebelum saya pergi kerja, saya udah sarapan dan saya sudah mandi. Lebih spesifik ya di past perfect tense. Dan bisa dilihat di past perfect tense ini ada lebih dari 2 peristiwa. Kalau dari simple past tense hanya 1 peristiwa ya fokusnya. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Thanks for watching and all the best for your English. See you for other my videos. Bye.